Karena gue lagi beli ikan, cuman ikannya nggak boleh dibawa pulang sama korener karena kolamnya kegedean. Tunggu gede dulu. Ini kok ikannya ya? Ikannya yang lebih gede. Ini nih. Oh itu. Nah ini kan kemarin kan mulai. Tapi emang di Koki belum pernah ada yang pakai chiller sama sekali ya? Sejauh ini sih pengalaman teman-teman apa ngelihat semua pemain sih nggak ada sih. Overall ada apa kok yang lihat kok? Masih aman sih semua saya lihat dari, karena saya kalau nyobain pellet itu saya paling nggak kan sebelum dipakai itu kan kita tahu lah, maksudnya kita sebagai kiper, Ya. sebagai groomer kita tahu bahwa ikan kita Kayaknya boleh tuh. harus kita coba, gitu ya? harus kita coba segitu kita coba. 2 ekor gitu oke. Ya, karena untuk menghilangkan apa namanya Penasaran. rasa ternyata ikan kecil memang bisa atau enggak gitu. Iya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue lagi di tempatnya korener karena gue lagi ngecek ikan. Karena gue lagi beli ikan, cuman ikannya nggak boleh dibawa pulang sama korener karena kolamnya kegedean. Tunggu gede dulu. Oke, kok ikannya mana sih kok sekarang? Nih, ikannya Demekin Brotel satu nih. Nih, Demekin. Nah, sama Ryukinnya dari belakang tuh. Ini lagi proses kita gedein dulu ya. Iya. Ya, karena satu gue juga nggak tahu kolam terlalu dalam itu bahaya apa enggak. Korener juga jangan dulu katanya. Nyari amannya dulu lah. Nyari amannya dulu lah. Kita gedein dulu, ya kan? Terus sama di toko itu kita lagi trial juga, lagi pakai chiller. Nah itu, akhirnya saya bilang udahlah, karena pakai chiller, tes dulu apa namanya ikan aman apa enggaknya. Ya. Kalau ikan udah aman, baru coba ke yang ikan berkualitas lah. Tapi emang di Koki belum pernah ada yang pakai chiller sama sekali ya? Sejauh ini sih pengalaman teman-teman apa ngelihat semua pemain sih nggak ada sih. Tapi gue sempat lihat sih kok di Facebook ya. Ada yang pakai. Bukan, di Cina aja airnya sampai beku. Dan nggak kenapa-napa kan? Iya, itu yang maksud gue kayaknya bisa. Sekarang temperatur di kolam toko itu udah 25 derajat. Nih, kalau gue lihat sih skinnya sih beda sih. Dari Skin skinnya quality beda. ya. Sama-sama, gue patokannya sama kayak di koi. Di koi itu kalau dia temperatur rendah, skin quality-nya naik. Nih, di Koki juga mari kita tes hasilnya overall naik sih skin quality. Ini gimana kok? Lu kalau metode grooming kayak gini tuh perawatannya kasih makan untuk biar bisa masuk ke tank itu sehari berapa kali? Sama sih kalau sebenarnya dulu tuh di sini tuh kan pernah pakai ini ya, apa namanya? Auto feeder. Nah, kalau di auto feeder itu kan memang dia sudah ada jatah besar kecilnya ininya kan, apa bukaannya. Nah, dulu kalau pas pakai auto feeder itu bisa di sini tuh 10 sampai 12 kali. Okay. Dengan apa namanya takaran yang udah disiapin sama si auto feeder itu. Nah, ketika sekarang nih saya kayak lebih sering di rumah kan, lebih sering di rumah. Jadi saya nggak pakai auto feeder dulu. Saya pakai hand feeding aja nih, apa namanya? Manual. Nah, kalau di manual itu saya biasa 5-6 kali atau kadang kalau misalkan ini sampai 7 kali lah. Cuman memang kalau saya lihat dengan porsi hand feeding itu kayaknya porsinya memang agak lebih banyak dibanding sama pakai auto feeder. Jadi kalau misalkan saya hand feeding itu kenapa saya nggak bikin lebih banyak dari auto feeder? Saya rasa 5-6 kali dengan hand feeding itu udah cukup. Cukup ya. Oke, kita lihat sekarang ikannya. Ini kok ikannya ya? Ikannya yang lebih gede. Ini nih. Oh itu. Nah ini kan kemarin kan mulai dikasih makan mega jumbo tuh after contest kan? Ya. Nah, after contest. Nah sekarang tadi udah kita tes ukur belum nyampe 2 minggu. Ternyata naiknya udah signifikan ke 2 cm. Naiknya ke 2 cm. Dari 11 cm naik ke 13 cm. Oke. Ini pemakaian baru 1,5 minggu lah, hampir 2 bulan, hampir 2 minggu. Iya. Hampir 2 minggu. Overall ada apa kok yang lihat kok?
masih aman sih semua. Saya lihat dari, karena saya kalau nyobain pelet itu, saya paling nggak kan sebelum dipakai itu kan kita tahu lah, maksudnya kita sebagai keeper, sebagai groomer kita tahu bahwa ikan kita sebelum dipakein dengan produk yang baru Mega Jumbo Serang ini, terakhir kali tuh posisi bulky-nya ikan tuh seperti apa. Nah terus maksudnya dengan kebulatan perutnya segala macamnya itu seperti apa. Nah akhirnya kan kemarin kan kita coba stop dulu, akhirnya kita coba dengan Mega Jumbo kan. Nah dengan 2 minggu belum sampai 2 minggu ini ternyata ikan-ikan yang memang before sebelum itu belum makan itu dengan perut yang dengan bulky yang sekarang ini dengan pakai itu nggak ada apa namanya penurunan lah gitu ya, nggak ada penurunan. Nah makanya saya bilang di ikan-ikan besar yang memang udah ini mungkin kan dia untuk lebih ke bulky-nya lebih bulky lagi itu memang ngebutuh waktu tuh lebih waktu. Nah makanya saya juga gunain itu bukan cuma di sini, ada di kolam satunya. Nah kolam kecilnya itu kebetulan ada ikan-ikan baby dari farm yang baru masuk. Nah dari situ saya bisa melihat jauh lebih signifikannya dibanding ikan-ikan besar yang sudah ada di sini. Nah jadi saya bisa ngelihat yang di sana itu karena kalau dari farm kan kecil-kecil banget tuh. Kemarin tuh 5-6 cm. Nah sekarang mungkin kalau diukur rata-rata udah mau 8-9 cm malah. Tepat juga. Nah yang saya bilang saya sukanya itu ternyata ketika di-push perutnya pun bulky-nya tetap on the track yang memang saya cari dan tidak ada yang apa namanya sampai ke perut over atau boyor lah gitu. Boyor. Oke, nanti kita lihat. Kita sekarang targetnya itu kalau dari ikan kecil kayak gitu, sekarang kita pindah ke sini. Targetnya dari ikan kecil gitu tuh bodinya harus seperti apa sih? Kemarin rancu ya paling banyak ya? Kemarin rancu. Rancu itu yang harus bodinya nanti targetnya mau kayak gimana kok? Sebenarnya ke size sih. Ke size. Karena maksudnya kan itu kan kolam kan lebih kecil nih. Nah ini kan kalau lebih tinggi. Nah makanya kenapa dari sini kan jauh banget nih tingginya, ke Java juga jauh tuh. Nah makanya kenapa dari sini aja pindah ke sebelah sini aja, saya paling nggak lebih pede dia masuk ke junior awal. Gitu. Jadi biar si ikan itu tuh apa namanya ya tulangan, ototnya apa segala macam tuh dia settle dulu lah. Jadi ketika dia udah lebih ngonci, kayaknya kalau untuk pengalaman saya ketika kita bantai di kolam yang lebih tinggi udah nggak kemana-mana gitu bodinya. Jadi dia tinggal ngegerut aja. Nah kalau maksud gua, kalau kita nge-grooming koki nih, targetnya kalau rancu tuh harus seperti apa? Terus habis itu kalau sama ya? Rancu pun tetap karena dia ada ngepack atas sama bawah, ya kita tetap bagaimanapun caranya mangkoknya mesti ketemu gitu loh. Gitu. Terus kalau kita yang kayak gini nih, sama kan Rukilkin juga punya punuk tuh. Nah, punuk sama bawah, jadi apa namanya otot atas punuk tersebut dan perut itu harus balance juga poinnya. Nah bentuk buletannya jangan sampai punuk lebih rendah dibanding perutnya jauh lebih turun, kan nggak balance tuh. Oke. Kalau kayak gitu over nggak sih kok? Nggak. Yang di belakang tuh? Nggak. Punuknya? Nggak. Itu termasuk masih di dalam apa namanya batas normal. Jadi dengan perutnya yang sebesar itu, tapi kan kalau misalkan mau dilihat lebih jelas aja kan punuknya kan juga ngimbangin karena tinggi kan. Berarti nanti gua groomingnya juga gua bukan Ryukin ya? Ryukin Brothel ya? Ada di belakang tiang tuh. Nah itu jadi nanti target gua harus bikin kayak gitu. Iya. Target gua harus bikin kayak gitu. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama dari ukuran punya gua tuh? Kalau itu sih karena udah size-nya juga udah 13 lah ya. Sebulan 2 bulan harusnya sih udah kelihatan lebih ngoin sih. Sebulan 2 bulan. Itu target kita sampai kapan nih kok? Nusatik? Sebenarnya sih paling kalau bisa sih secepatnya. Jadi maksudnya amunisi itu dari di kontes yang besok mungkin lagi diagendakan, ikan udah bisa ini lah. Kayaknya Nusatik ini bisa main ya? Sebenarnya kalau ikan-ikan ini Nusatik tuh bulan apa ya? Selalu bulan 6 bulan 7 ya? Ya Juni-Juli lah. Ya harusnya sih udah bisa sih, karena ikan-ikan yang kemarin dibeli sama Java tuh termasuk ikan yang memang body besar dan punya finesse tuh yang mewah kan. Jadi memang targetnya dari awal bahan ini nyampe pun saya bilang minimal senior dia udah mewah. Senior. Karena kemarin tuh gue belajar juga sama Korener, lu mau mainnya di kelas mana? Betul. Ya kan? Betul. Karena nanti dari kecilnya tuh menentukan nih, kalau misalnya mau main di suju, ya jangan cari bulat. Jangan cari bulat. Carinya banyak. Iya. Nah, kalau yang ini berarti targetnya senior minimal dia udah bisa main. Walaupun nanti harusnya dengan body seperti ini jumbo sampai suju pun akan lebih sangar lagi. Tapi di senior
dia sudah bisa, bersaing ya. Cuma kalau ikan-ikan yang panjang-panjang harus mainnya ntar di suju. Baru bisa main, di senior belum bisa main karena bodinya masih jelek. Bodinya masih gepeng, masih panjang. Iya. Oke nih, jadi kita lagi mau belajar lagi. Kira-kira gue butuh apa lagi kok? Lu ngeliat di kolom Java itu udah aneh ya. Yang setelah kalau bicara chillernya udah aman, sebenarnya udah tinggal main sih. Tinggal main sebenarnya. Kalau misalkan chillernya itu memang sudah diyakini bahwa ternyata ikan-ikan udah aman kan di sana, berarti kan kita udah masuk ke tahap oke, main grooming nih gitu. Nah, cuman karena yang saya bilang ternyata dalamnya tuh sampai 1,7 kan. Nah, sedangkan kolam saya ini yang di sini semeter nih. Kalau teman-teman ini semeter. Nah, saya ada kolam dalam lagi, satu lagi di depan aja itu 130, dan itu menurut saya tekanan 130 aja udah kenceng banget ya. Udah kenceng lah gitu loh. Makanya ini Java 170. Saya sih tetap maksudnya pede juga. Maksudnya kolam itu masih bisa dipakai untuk fight, buat grooming masih bisa. Cuman karena ketinggiannya yang termasuk saya bisa bilang ekstrim. Jadi nyari amannya ikan agak gedean lah baru masuk lah. 15. Iya, senior up lah. 15 itu senior ya? 15 senior. Oke. 15 senior. Ya ini dia. Jadi ya gue belum bisa masukin ikan karena gue juga nggak tahu, korendernya juga nggak berani. Ya udah, lebih baik kita taruh sini dulu aja. Jadi keeping yang main bener dulu aja lah sama korender lah. Sebenarnya sih next sih kalau kita mau main santai, karena kebetulan kan kenapa kita terlalu kritis ngejalaninnya kan karena kebetulan kan memang ikan dari yang Java jagoan di sini nih kita cuma punya kan 2 ekor nih. Nah, next sebenarnya kalau misalkan kita memang ada beberapa ekor, ada opsi. Nah, sebenarnya kita bisa coba ikan agak sedikit kecil, kita perlu tes juga sih karena kan sebenarnya ada ikan yang memang harus kita coba dengan kedalaman seperti itu. Kira-kira nanti kita cariin. Karena kita mesti tahu ternyata dorsal sama ekornya ternyata tetap aman juga. Nah, berarti kan kalau misalkan emang ternyata aman, untuk next-nya nggak harus nunggu ikan gede baru masuk kan. Kayaknya gitu. boleh tuh. Harus dicoba. Harus coba. Yang size segitu kali kita coba kok. Boleh. Lo ada stok? Ada, makanya jangan yang dua ini dulu. Cuman paling nggak buat tahu finesse-nya aman atau enggak, walaupun kita coba nanti masukin ikan mungkin ke grade fancy, tapi kita cari yang dorsalnya tetap tegap lah gitu. Maksudnya bukan ikan jelek. Tapi paling nggak ikan itu siap untuk jadi contoh. Nggak gitu. Sih, kalau gue minimal jadi enak dilihat aja. Enak dilihat ya. Minimal enak dilihat aja. Kayaknya boleh tuh. Harus kita coba. Gitu ya? Harus kita coba. Segitu kita coba. 2 ekor gitu oke. Ya, karena untuk menghilangkan penasaran, rasa ternyata ikan kecil memang bisa atau enggak gitu. Iya. Oke, jadi nanti kita coba. Itu size berapa nanti lo estimasi mau masukin? Mau coba? 9-10 lah. 9-10 lah. Tapi kalau lu rata-rata, kalau ikan yang masih di bawah yang 5 sentian lah, emang lu nggak pernah ditaruhin dalamnya gini ya? Nggak pernah. Emang selalu di yang situ dulu. Itu balik lagi yang tadi saya bilang, saya pengen supaya bodinya itu paling nggak ngunci dulu. Oke. Ya ini Java emang anak baru ya kan, nggak ngerti apa-apa, main dar-der aja. Oke, dari nanti next. Ikan kecil kita masukin, kapan lu bisa siapin kok? Jadi gue coba dulu aja tuh. Paling nggak minggu depan lah, udah ada lah. Minggu depan ya? Minggu depan ada. Minggu depan nih, nanti kita konten lagi, masukin ikan kecil, terus nanti bakal gua update terus. Kalau makan juga ikan kecil juga nggak ada yang beda kan? Sama aja kan? Sama aja kan? Sama. Oke, jadi kita coba gedein dari 5 cm, masukin, harus pakai keramba dulu apa langsung? Langsung aja, makanya jangan 5 cm juga. Maksudnya tadinya kan kita kan mau masuk ke sana kan senior tuh, untuk ke ikan yang bagusnya. Nah, karena ini kita mau coba turun grade untuk ngetes, ya paling nggak kita coba di 9-10 cm. 9-10 cm. Oke, gue sih ngeri-ngeri sedap soalnya dalam banget sih itu aja. Makanya. Tapi kan kalau kita nggak coba kan, kita nggak tahu gitu. Ya kayak chiller lah, chiller sih overall aman, ikannya juga nggak ada masalah. Bahkan itu ada Alto Morinoko juga tuh. Nggak kenapa-napa. Alto Morinokonya aman semua, oke. Skin quality kalau versi gua ngeliat korender belum lihat sih. Kalau skin quality kalau versi gua walaupun ikannya jelek yang Java ya bukan ikan kontes ya. Naik banget. Skin quality-nya naik banget. Itu kalau dilihat lu dateng kok, itu bisa mantul banget ya. Tapi bukan yang metalik ya. Yang RW. Kan ini ada metalik ini Ini warnanya bukan metalik. Iya kayak gini kan? Ya warna-warna solid gini. Tapi bisa mantul. Nah, itu overall chiller sih udah lewat nih satu step nih. Sekarang tinggal step berikutnya
tinggal kedalaman kolam sih, karena emang nggak umum aja bikinnya 1,7 itu, dalam banget. Tuh kalau pompa filter harusnya aman lah ya. Aman. Cuman lebih ke ini aja. Lebih ke dalamnya aja. Oke, jadi nanti next minggu depan kita konten lagi masukin ikan. Nih kalau kalian juga mau nyari ikan, lu stok banyak? Ya lumayan lah. Ya, lumayan lah. Kasih nomor teleponnya Korenner. Ini salah satu teman mainnya Java udah lama lah. Udah berapa tahun main sama Java? Lama, dari kayak 3 tahun lalu ya. Dari after Covid apa sebelum Covid sih ya? After Covid dong. After Covid ya. Iya, sekitar 2021 lah. Ya. 4 tahunan ada lah, 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oke, jadi sekian dulu aja video dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.